Hari ini saya akan membahas tentang berita yang sedang viral, juga sangat membuat kita terenyuh, yaitu tentang kisah dari Tiko dan Mama ini, di mana mereka berdua menempati rumah yang mewah, tapi tidak ada listrik dan air, dan itu ditempati beberapa tahun. Nah, tentunya mungkin ada sebagian kalian yang sudah melihat atau mendengar atau membaca cerita mereka berdua, di mana Tiko ini anak tunggal dari Mama ini, dan Mama ini dengan suaminya sudah berpisah, dan kemudian suaminya kembali ke kampung halamannya, tinggallah Mama ini dan Tiko. Dan itu membuat ada tekanan jiwa pada Mama ini. Ditambah lagi rumahnya yang mereka tempati juga pernah hampir dilelang, juga kayaknya dari berita juga pernah hampir disita. Dan ini menambah beban penderitaan pada Mama ini, sehingga ada rasa ketidakpercayaan ketika ada orang-orang yang mendekati rumah tersebut. Di sini akan saya prediksi tentang nasib Tiko, di mana Tiko ini saya bisa anak yang sangat berbakti kepada mamanya, dan dia tidak mau berpisah dengan mamanya, makanya dia rela untuk tidak sekolah karena mengerti keadaan kesulitan ekonomi mamanya dan lain sebagainya. Dan saat ini mamanya juga sudah dirawat dikarenakan konon ada tendensi ada gangguan kejiwaan dikarenakan tekanan kehidupan yang begitu berat yang sudah menimpanya. Nah, mari kita ungkap di sini bagaimana nasib Tiko ke depannya. Di sini saya hanya sekedar mengartikan, baik buruk saya artikan apa adanya. Andai baik ya kita puji syukur, andai nggak baik tentunya jadikan ini sebagai semangat pemicu untuk lebih gigih lagi dalam memperjuangkan kehidupannya. Makanya di sini mari kita prediksi untuk mencari tahu. Harapan saya semoga nasib Tiko baik-baik saja dan semakin baik. Setelah ada pemberitaan tentang Tiko, tentunya banyak sekali orang yang berempati kepada Tiko, dan itu sangat-sangat sangat-sangat ada membantu untuk kehidupan Tiko saat ini dan ke depannya. Nasib Tiko ke depannya, yang pertama ini saya ingin melihat nasib Tiko tentang pekerjaannya, perekonomiannya, dan lain sebagainya, kemapanannya dan lain sebagainya ya. Untuk Tiko ke depannya seperti apa? Ada simbol ratu bawa tongkat. Selanjutnya ada simbol kerjasama atau kemitraan. Ada simbol ratu bawa cangkir. Wih, ratu-ratunya pada keluar ya. Orang yang memiliki kedudukan berbaik hati kepada Tiko. Selanjutnya ada simbol pencerahan, menenangkan diri, relaksasi, dan merenung ke dalam. Tapi di sini juga ada proteksi diri atas beban derita yang sudah dihadapi. Ada kesuksesan di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya ambil 10 kartu ya. Ada simbol mampu melewati badai kehidupan atas konflik yang ada, permasalahan yang ada. Ada simbol kecewa atau sakit hati. Untuk kehidupan Tiko saat ini ada orang-orang yang berbelas kasih kepadanya, orang-orang yang memiliki empati yang begitu perhatian kepada Tiko ini ya. Semuanya itu buah dari perjuangan Tiko, buah dari doa Tiko. Yang namanya indah pada waktunya ya seperti ini ya teman-teman. Jadi Tiko ini tidak mengharapkan belas kasihan pada orang-orang di sekitarnya, tapi tanpa sengaja ada seorang YouTuber menemukan keberadaan Tiko dan Ibu Eni di rumah tersebut, yang pada akhirnya dibantu dan diviralkan, dan banyak orang-orang yang berempati dan membantu Tiko. Pada akhirnya seperti itu. Jadi sebuah
perhatian yang begitu tulus kepada Tiko itu berkat dari Tiko legowo menjalani kehidupan yang sesulit itu tanpa harus minta belas kasih. Disinilah yang dinamakan indah pada waktunya setelah mengalami perjuangan yang luar biasa. Tapi nggak bisa dipungkiri di sini, setelah menghadapi kondisi yang viral dan lain sebagainya, Tiko berusaha untuk tetap memproteksi diri. Dikarenakan apa? Dikarenakan bagaimanapun Tiko juga pernah mengalami tekanan kehidupan yang seperti itu. Begitu berat yang dihadapi, walaupun nanti ada semacam kesuksesan setelah menghadapi viral ini, ada kesuksesan pada Tiko karena tentunya usaha Tiko sendiri yang sudah bersekolah, punya cita-cita ingin kuliah, punya cita-cita kerja mapan, itu akan berbuah sebuah kesuksesan nantinya. Dan di sini setelah gonjang-ganjing viral dan lain sebagainya, tak bisa dipungkiri ada perasaan Tiko yang apa ya, Tiko ini orangnya kurang mau dieksplor, kurang mau diberitakan. Makanya di sini ada simbol proteksi diri. Ada kehati-hatian Tiko dalam menyikapi pemberitaan-pemberitaan yang ada. Walaupun di sini nggak bisa dipungkiri loh ya, Tiko ini sedang viral saat ini. Kalau orang aji mumpung pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk aji mumpung, untuk gimana begitu, untuk mendulang cuan dan lain sebagainya. Tapi Tiko ini nggak mau seperti itu, nggak mau terlalu memanfaatkan apa yang sudah terjadi saat ini. Malah dia ada sifat untuk memproteksi diri, untuk menfilter siapa saja yang diterimanya dalam sebuah wawancara. Jadi dia pilih-pilih. Tentunya itu juga bagus ya, itu juga bagus dikarenakan kalau terlalu banyak berbicara di media sosial, takutnya nanti digoreng-goreng sebuah kebijaksanaan atau sebuah keputusan Tiko yang sangat bagus untuk selalu memilah-milah dengan siapa dia mau berkata-kata, mau menceritakan ya. Kemudian di sini ada di mana Tiko bisa melampaui masa-masa sulit itu yang dilambangkan orang naik perahu. Namun teman-teman, nggak bisa dipungkiri setelah Tiko berusaha melewati masa-masa sulit, kemudian dapat empati dari masyarakat, di sini nanti akan ada gejolak-gejolak dan ada pihak ketiga yang membuat bisa dikatakan Tiko sakit hati. Tiko kecewa. Mengapa bisa begitu? Apakah ini ada kaitannya dengan pemberitaan yang konon kabarnya, kata pemberitaan loh ya ini ya, kebenarannya saya juga belum tahu, karena yang kabarnya rumah itu bukan milik Ibu Eni, atau rumah itu masih atas nama papanya Tiko, di mana papanya Tiko ini memiliki 2 istri. Dari istri pertama memiliki anak, istri kedua Mama Eni memiliki Tiko. Tentunya berpotensi adanya kondisi-kondisi yang kurang bagus di rumah tersebut. Andai kata memang rumah tersebut masih atas nama papanya Tiko, juga andai kata rumah tersebut seandainya bukan milik Mama Eni. Nah, disinilah masih runyam pemberitaannya ya. Makanya di sini ada kondisi Tiko bisa lebih baik lagi setelah pemberitaan Tiko ini viral. Tapi setelah viral nanti akan ada kondisi di mana ada benturan, di mana Tiko menghadapi kekecewaan karena pihak ketiga ini. Nah, pihak ketiga ini apakah terkait dengan rumah? Mari kita ungkap di sini. Mari kita ungkap. Kita nggak tahu kejelasan rumah tersebut milik siapa ya teman-teman. Apakah milik Ibu Eni? Apakah masih atas nama papanya Tiko? Ataukah milik orang lain? Kita nggak tahu di sini. Kita cari tahu apakah rumah tersebut prediksinya nanti bagaimana. Rumah mewah yang ditempati Tiko dan Mama Eni, apakah nanti bisa menjadi milik Tiko sepenuhnya? Ada simbol perencanaan, keinginan Tiko untuk mempertahankan rumah tersebut ada ya.
ada perencanaan untuk jangka panjang di sini. Perencanaan seperti apakah? Masih dipertimbangkan, masih diusahakan. Jadi mungkin Tiko sekarang ini berusaha untuk mencari sejarah rumah tersebut ini seperti apa, misalnya surat-suratnya dan lain sebagainya. Wish counselor perlu bimbingan, perlu nasihat seperti itu. Selanjutnya, apakah rumah tersebut bisa menjadi milik Tiko sepenuhnya? Disinilah nanti ada gonjang-ganjing terkait rumah tersebut. Ada perbedaan-perbedaan, ada misalnya pihak-pihak yang ingin memiliki rumah tersebut juga. Makanya tadi di kartunya Tiko kan setelah ada kondisi kesuksesan, ada rumah sudah dibersihin, Tiko kehidupannya lebih baik lagi, muncullah orang-orang yang berniat kurang bagus. Apakah mereka punya hak atau tidak? Ya saya kurang tahu. Cuma di sini setelah hal itu terjadi nanti akan ada benturan terkait rumah tersebut. Selanjutnya, mengapa benturan itu terjadi? Apa sebabnya? Tapi di sini sebenarnya orang-orang ini sudah jauh-jauh hari ingin melangkah, seperti yang diberitakan bahwa rumah tersebut suatu hari kemarin itu peristiwa yang lampau, rumah tersebut pernah akan disita oleh seseorang. Dan di sini ada simbol orang melangkah, tapi di depannya ada pedang. Jadi kedepannya rumah ini juga harus hati-hati untuk Tiko. Makanya untuk saat ini segera dicari tahu tentang histori rumah tersebut, sudah atas nama siapa, sertifikatnya di mana, dan lain sebagainya. Karena nanti berpotensi adanya sengketa terhadap rumah tersebut. Selanjutnya akan ada perselisihan, akan ada pertentangan. Semua itu tinggal nunggu proses, tinggal nunggu waktu. Di sini ada raja, ada ratu bawa tongkat. Nah, selanjutnya bagaimanakah endingnya? Berpotensi hukum. Jadi seperti ini teman-teman. Masalah rumah itu pada akhirnya nanti akan ada potensi ke ranah hukum, dikarenakan ada pihak-pihak yang pada akhirnya juga ingin memiliki rumah tersebut. Jadi di sini kalian yang dekat dengan Tiko, yang sudah support dengan Tiko, apalagi orang yang rumahnya dekat dengan Tiko, cobalah berusaha mencari tahu kejelasan rumah tersebut secepatnya. Karena setelah dibersihin, setelah kelihatan mewah rumahnya, nanti akan ada yang tadinya orang tersebut maju mundur untuk menguasai rumah tersebut, ada kemungkinan gejolak-gejolak muncul lagi, hal-hal niatan yang seperti itu. Dan ini nanti akan bisa berpotensi ke ranah hukum, justice untuk rumah tersebut. Jadi teman-teman, ya kita doakan yang terbaik untuk Tiko dan Mama Eni. Mama Eni mengalami depresi dikarenakan tekanan kehidupan yang agaknya sulit diterimanya. Setelah suaminya berpisah dengan dia, barang-barang mewah juga dibawa suaminya, konon kabarnya seperti itu, dan untuk mencukupi kehidupan, barang-barang di rumah juga sudah dijual. Dan pertahanan terakhir ini adalah Mama Eni hanya memiliki Tiko dan rumah tersebut. Makanya setelah menghadapi kondisi yang rumah katanya disita, yang rumah katanya hampir dilelang, nah tentunya hal ini membuat kejiwaan Mama ini menjadi down, karena dia ingin tetap mempertahankan rumah tersebut. Terus yang menjadi pertanyaan, konon kabarnya akan dilelang. Pastinya pihak bank tersebut mengetahui, ya pastinya mengetahui kan ada perjanjian hutang piutang. Hutang piutang itu atas nama siapa? Biasanya sertifikat yang dijaminkan atas nama orang tersebut. Andai kata tidak atas nama orang tersebut, pemilik rumah pastinya ada persetujuan dari ahli waris yang memiliki rumah ini. Nah,
Dari sini kita bisa mencari histori rumah tersebut ini milik siapa, atas nama siapa. Dan di sini ada potensi hukum ya, ada potensi hukum terkait rumah tersebut. Di sini saya sekedar membacakan loh ya, saya tidak bermaksud yang begini, tapi ini jadikan kewaspadaan buat Tiko dan teman-teman Tiko yang sudah support Tiko. Alangkah baiknya secepatnya untuk mencari tahu historis rumah tersebut, sertifikatnya di mana, atas nama siapa, dan misalnya ada kelengkapan yang belum gimana segera diurus terkait rumah tersebut, karena nanti bisa berpotensi hukum di sini. Seperti itu teman-teman, seperti itu. Ya, kita doakan yang terbaik untuk Tiko dan Mama Eni. Semoga Tiko kuat menjalani kehidupan yang begitu berat. Dan untuk Mama Eni bisa segera sembuh dan bisa legowo menerima kenyataan hidup yang mungkin dirasa pahit. Tapi ya begitulah hidup ya, selagi kita masih ceplok terlahir di dunia ini, pasti harus berjuang menghadapi tantangan-tantangan. Tidak ada orang ceplok di muka bumi ini tanpa ada masalah. Baik saya, kalian, Tiko dan Mama Eni pasti menghadapi permasalahan. Hanya saja kemampuan mental seseorang itu berbeda-beda dalam menerima cobaan hidup ya teman-teman. Sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lain.